Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ustazah Rekian Wijayanti, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang unsur dalam karya sastra. Lebih tepatnya yaitu unsur intrinsik. Nah, materi unsur intrinsik ini bisa dipakai untuk memahami sebuah cerita atau karya sastra, baik itu cerpen, novel, drama, atau cerita rakyat masa lalu seperti hikayat dan fabel. Nah, yang pertama, kita perlu memahami apakah unsur intrinsik itu. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra. Jadi, ada di dalam karya sastra itu sendiri yang bisa kita amati dan kita analisis. Yang pertama, yaitu tema. Tema adalah inti dari cerita yang ingin disampaikan pengarang. Biasanya, tema disampaikan dengan kata yang singkat, padat, dan mewakili seluruh isi cerita. Yang kedua adalah tokoh dan karakternya. Tokoh di sini bisa dibagi beberapa macam, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh utama adalah tokoh yang memerankan tema utama atau yang banyak diceritakan. Tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu peran tokoh utama dalam memerankan temanya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mengangkat tema. Dalam hal ini, protagonis sama dengan tokoh utama. Selanjutnya adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang merupakan lawan atau kontra dari tokoh protagonis. Jika tokoh protagonis memerankan peran baik, maka antagonisnya jahat. Jika protagonisnya memerankan peran jahat, maka antagonisnya bisa baik. Selanjutnya adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah di antara protagonis dan antagonis. Unsur intrinsik yang ketiga selanjutnya yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar ini sangat membantu sebuah cerita menjadi hidup. Misalnya latar waktu, contohnya di masjid, di sekolah. Saya ulangi lagi, latar waktu, contohnya pagi, siang, sore, jam 1, jam 2, jam 3. Latar tempat, contohnya di sekolah, di masjid, di rumah. Latar suasana, contohnya suasana sedih, suasana haru, suasana marah, suasana tegang. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur ada 3 macam. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju jika jalan ceritanya beruntun dari tahap perkenalan sampai tahap penyelesaian sesuai dengan urutan kronologis, urutan waktu. Alur maju biasa dipakai dalam cerita-cerita baik cerpen pertama. Selain alur maju, ada juga alur mundur. Alur mundur penyajiannya flashback, yaitu
menceritakan masa lalu, jadi mundur ke belakang. Sementara alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Jadi ada yang ke depan, kemudian ada yang flashback ke belakang. Unsur intrinsik yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral di dalam cerita. Pesan moral di dalam cerita. Amanat ini kata lainnya adalah hikmah. Dalam sebuah cerita pastinya mengandung hikmah atau sesuatu yang bisa diambil dari cerita tersebut. Contoh keteladanan atau nilai-nilai kebaikan yang bisa diambil dari pesan cerita, baik itu tersirat maupun tersurat. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah gaya bahasa yang dipakai oleh pencerita dalam menyampaikan ceritanya. Ada 3 macam sudut pandang atau kata ganti orang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu kata ganti yang dipakai adalah aku atau saya. Di sini pencerita seolah terlibat dalam ceritanya sendiri. Yang kedua adalah sudut pandang orang kedua, yaitu kamu atau Anda. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga yang dipakai adalah kata ganti mereka, dia, atau nama-nama tokoh. Nah, itulah beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Mungkin bisa kita beri contoh, ada cerita singkat berikut ini. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba datanglah seekor buaya yang memegang satu kaki si kancil. Si kancil dalam keadaan terpepet, dia mempunyai akal sambil berkata pada buaya, "Hai buaya, kamu salah, yang kamu pegang bukan kakiku, tetapi adalah sepotong kayu," kata kancil sambil menunjukkan kakinya yang sebelah. Buaya pun percaya begitu saja. Jadi dia langsung melepaskan kaki si kancil yang sebenarnya tadi. Begitu dilepas, kancil segera melompat ke daratan sambil berkata, "Hahaha, wahai buaya, kamu bodoh. Itu tadi adalah kakiku yang sebenarnya." Bikinlah cerita si kancil dan buaya tadi. Kalau kita analisis unsur intrinsiknya adalah temanya apa? Tema dari cerita itu bahwa kecerdikan bisa menyelamatkan diri kita. Kemudian kalau ditanyakan apakah tokohnya dan karakternya, tokohnya ada kancil dan buaya. Karakternya kancil cerdik, buaya bodoh atau dungu. Kalau ditanya di manakah latarnya, latarnya di sungai karena kejadiannya di sungai. Kalau ditanya alurnya apa, maka alurnya itu adalah alur maju karena dimulai dari perkenalan, kemudian peristiwa dan penyelesaian masalah. Kalau ditanya tentang amanat, maka amanatnya adalah gunakan kecerdikan kita atau jangan mudah dibohongi. Itulah amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kemudian jika ditanya apakah sudut pandangnya, maka sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Di situ ada nama-nama tokoh, ada kata dia juga. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang unsur intrinsik dalam cerita. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.